Jika kita tidak mempunyai trafo CT, kita mau membuat gelombang penuh, berarti dengan trafo 0 itu istilahnya ya, berarti kita mempunyai 4 diode. Nah, bridge dia, di ujung 4 sini ya, 4 berlawanan ya, yang ke sini, sini dan ke sini. Nah, di teori ada ya, nah, itu dia. Sedangkan untuk positifnya yang ujung 2 pertama, negatifnya kedua. Nah, itu kalau kita tidak punya CT. Tapi kalau ada CT, kita cukup dengan 2 dioda. Berarti di sini umpamanya kita gunakan outputnya 12 volt, berarti di sini dia 0 dan 6, 0 dan 6 ya. Berarti totalnya juga 12. Jangan di sini umpamanya 12, di sini juga 0 12 0 12 itu dia 24 volt itu ya, puncaknya. Nah, dia separuhnya ya, separuh dari ini. Karena dia 2 kali. Kalau di sini 0 volt, nah sini 3 volt. Nah, enggak ada yang 3 volt ya, terpaksa kita turunkan dulu ya. Turunkan dulu tegangannya baru masuk. Nah, caranya ya bisa dengan pembagi tegangan. Trafo kan ada batas-batasnya ya. Trafo yang umum ukuran untuk daya kecil itu dia biasanya ada 6 volt, ada 9, ada 12. Sedangkan yang daya besar itu dia ampernya ya, sampai 5 ampere, 10 ampere itu. Ini kan paling 1 ampere, 2 ampere ya. Dia akan sampai 24 volt outputnya ya. Yang 0. Jadi kalau di CT juga 0 sampai 24, 28. Itu dia nanti ya. Nah, gimana nih bentuknya? Ini lihat, di sini jumper nih ya. Nah, ini kan ada rangkaian yang jumper. Tetapi karena nanti untuk PCB ini kan ada yang bolong. Ini bolong, sini bolong, sini bolong gitu ya. Di sini juga bolong, ini bolong nih ya. Sehingga kita bisa lewatkan di tempat yang bolong tersebut. Nah, kita coba membuat rangkaiannya. Nanti habis ini baru kita coba bentuk simulasinya. Kalian kumpul ini nanti ya. Akan saya cek besok minggu depan. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan rangkaian PCB-nya. Ini rangkaiannya, rangkaian CT ya, rangkaian CT, sehingga nanti kita sama seperti kemarin. Ini berarti garis saja. Ini lubang. Nah, sini hati-hati nanti yang untuk ini dua ya. Tengah untuk groundnya. Groundnya di tengah nih. Boleh nggak di bawah gitu? Boleh karena nanti sininya kabel ya. Jadi kita memudahkan kita buat aja seperti rangkaian ya. Lalu baru kita ke sini. Dari sini ya. Karena di sini nggak dibuat sama kemarin ya. Trafonya hanya kabel 1, 2, 3. Jadi ya, kemudian ini nanti di sini dekat aja ya, karena nanti untuk V-nya. Kemudian untuk dioda di sini, kira 1 cm lah ya. Ini kalau jarak lubangnya 0,5 cm juga boleh, cuman titiknya kira-kira 1,5 cm. Dioda ya, mungkin dioda. Sedikit. Nah, udah sambung. Sambung. Ya, nanti. Nah, ada 2 kan? Nah, kita buat dulu 2 bawahnya. Jaraknya dikit ya. Karena masih ada di tengah. Nih. Nah, kita buat dulu untuk di tengahnya. Tambahin aja dulu ya. Ini di tengah, ground antara V1, VI1, VI2. I-nya maksudnya I-nya ini ya, I-nya dioda bukan I-nya trafo. Trafo di sini. Output trafo pertama. Atau ini bisa juga menjadi VO1, VO2.
Tapi karena ini VO tegang output akhir ya, itu VI1. Satu dioda, I dioda, input dioda. Bukan input ini dari sumber ya, sumber nanti ini. Nah ini dioda, nah ini untuk R sini, ini untuk apa namanya, VO. R sini nanti, kita tekan di sini. Nah, kemudian ini ke ground gitu kan, ke ground. R. R. Nah, ini ada dua nih, bisa seperti ini. Ini yang menghubungkan ke ground. Dan itu dia. Di sini. Nggak bisa lewat sini kan? Kalau ini nanti dioda nyambung ke sini. Nah, ini dulu. Bentar, teman-teman sekalian. Nah, ini saya balik dulu nih. Putar dulu. Ini dioda pertama ya. Digabung ke output dioda yang sini. Nah, ini kan nggak bisa lewat sini kalau ke sini. Short ya, ini kan pakai jumper nih. Nah, nggak usah pakai jumper kita. Bukan jumper ya. Kita lewat ini kosong. Atau ke sini nanti dimutar gitu ya, kan jauhan. Ini aja ya. Ini nanti saya lewatkan di sini di antaranya. Nah, gitu ya. Nah, ini diperpanjang aja. Tipis saja ininya ya, tipis saja. Kita sampai sini nanti dia. Ini bisa perpanjang aja. Ini juga perpanjang aja. Supaya nanti membuat sesedikit mungkin yang putihnya. Ini juga diperpanjang nanti ya. Ini baru kita buatkan dulu ininya. Ini VI1, VI2, dioda 1, dioda 2. Ini R1-nya di sini. V ininya di sini, ke on. Kita buatkan dulu ininya. Ini saya perpanjang dulu kemudian ke R. Nah, ini kita naik lagi gitu ya. Ya, nggak terlalu. Itu baru untuk R-nya lubangnya sebutkan ya. Ini kira ya. Ini udah tinggal sedikit. Nah, ini kalau nanti kita kecilkan aja. Dia sesedikit mungkin nanti. Ini juga. Jangan sampai dia short ya. Seperti ini, hati-hati. Nah, ini saya buatkan. Nah, ada sini. Nah, dia lebih baik besar daripada nanti dia terlalu kecil. Kecuali nanti ada yang memang jalurnya kecil, halus ya. Nah, itu harus kita buatkan. Kalau enggak dia nanti seperti kaki IC. Nggak bisa kita buat dia besar-besar ininya. Karena dia antara kaki dan kaki itu jaraknya ya udah segitu gitu ya. Nah, ini udah. Nah, buat lubang ininya supaya kelihatan mana yang ini. Lubangnya nanti diameternya di bawah 1 mili ya. Biar lebih kecil daripada dia lebih besar. Kalau lebih kecil nanti ya tinggal kita bor aja. Ini yang untuk ke trafo dulu nih. Nah, kemudian coba lagi ke untuk nih ground yang bersama. Nah, ke nolnya trafo. Nah, ini ke yang tegangan keduanya. Jika di sini tegangan 6, di sini juga 6. Jadi set itu punya dua tegangan yang sama. Nah, kemudian ini ya, tidak sama ya ininya. Nah, ini groundnya saya jadikan jadi satu. Ini sama ya, ini kabel, ini juga kabel ya untuk power supply. Power supply. Untuk alat ukur. Nah, ini groundnya satu aja. Satu untuk di atas, satu untuk di bawah. Campur aja ya. Ada ini ke trafo, ini kita ukur. Supaya apa nih diukur? Supaya nanti berapa sesungguhnya untuk simulasi dan untuk perhitungan. Karena ditulis 6 belum tentu 6 gitu ya. Ada juga yang pas udah pas 6 ya. P-nya. Nah, ini dioda. Kalau dioda udah 3 aja sih. Itu baru digas. Nah, dioda ke sini dia. Ya. Nah, ini saya posisiin. Nah, supaya mudah ininya ya. Untuk hitchingnya. Perlu dia banyak-banyak. Nah, ini
ini kurang kan? Nah, ini kita geser yang untuk diodanya ke bawah. Berarti dia inilah gitu ya. Ini juga supaya dia sama. Nah, ya, ini dioda kedua. Dioda satu. Tinggal ini R beban dan V out. Ini cuma dua ya, kalau R beban hanya dua. Ya. Ini untuk R beban. Nah, ini karena panjang nih, V out ini kita pendekin aja. Kita panjang kan? Jadi nggak usah panjang-panjang. Ini baru untuk V out, kabel ya, kabel V out. Nah, baru kita kasih ininya. Tapi nggak usah sebalik ya. Ini adalah V11 ya. V1I. VI1 lah. Ini biar nggak kebaca. Jangan aneh-aneh tulisannya. Kalau nggak mau kita kecilin. Jadi kecilin aja ya. Supaya kita nggak salah. Nah, satu, ini kabel satunya ini ke ini output trafo ya, ini ke apa? Voltmeter AC ya, voltmeter AC. Pertama, jadi ada dua. Dan nanti kalau ininya kita anggap sama aja nanti ininya, tapi dapat 0,1 ya, dapat 6 ya, 6 ya. Ini baru dioda pertama. Dioda satu. Ini dioda dua. Ini kalau dia ini ya saya ini supaya ininya lebar gitu ya. Nah, ini kita pendekin aja. Ini kita nah, ya. Baru V ini R beban. R output ya, R beban. RL atau R output boleh. Ya, terakhirnya berapa tegangan V-out-nya, dan untuk melihat sekali bentuk apa tegangan V-out-nya. Jadi ada dua nanti ininya ya, V-out ini bisa dengan dua alat ukur. Pertama, nanti umpamanya berapa, kan udah DC nih, udah searah ya. Udah di sini ya. Ini salah. Diodanya di sini ya. Nah, ini yang diodanya di sini. Ya, ini kaki diodanya gabung ke dioda pertama kan. Nah, jangan di sini, ini short dia. Dioda ke ground. Kita dapat sinyal ini ground. Nah, ini ke beban. Nah, ini dia dioda pertama masuk ke sini kan. Masuk ke beban. Ground. Ini V out. Nah, ini V out-nya bisa kita lihat, kalau kita lihat dengan seperti yang ini multimeter digital, makanya adalah tegangan DC langsung ya. Kita dapat tegangan DC. Kalau kita ingin lihat bentuk gelombangnya, kita masukkan ke oscilloscope. Ini juga ke oscilloscope bisa ya. Ini bisa tegangan AC-nya, dapat AC RMS nih ya, tegangan VRMS AC. Ini juga tegangan VRMS AC. Inputnya juga bisa kita lihat hanya RMS ya, tidak bisa oscilloscope. Nah, tapi bisa juga kalau yang udah output tegangan sekunder trafo, bisa kita lihat dengan VRMS-nya, berarti tegangan rata-rata ya, AC, kemudian atau bentuk gelombangnya tegangan puncak dari menggunakan osiloskop. Nah, ini bisa, karena dia sudah diturunkan kecil, tidak bisa di bagian sini kita ukur dengan di sini pakai osiloskop ya rusak, osiloskop kita kebakar. Nah, jadi di sini ada turun ini bisa osiloskop. Ini dia osiloskop. Kalau VRMS berarti apa? Kalau multimeter, kalau voltmeter dapatnya berarti dia tegangan rata-rata AC, rata-rata AC. Jika kita osiloskop dapat kita tegangan puncak ke puncaknya berapa, frekuensinya berapa. Kalau RMS kita nggak dapat frekuensi ya, dapat tegangan rata-rata. Nah, kemudian juga V-out-nya.
Kalau kita langsung dengan, ini udah DC ya, kalau ini masih AC, ini udah DC. Jadi kalau Vout-nya bisa kita ukur dengan multimeter voltmeter AC, DC, jadi dapatnya tegangan rata-rata atau tegangan DC. Kalau kita lihat dia dengan osiloskop, kita akan dapatkan tegangan berapa tegangan puncaknya dan berapa frekuensinya sama ya, 50 volt sampai 60 volt ya. Nah ini dia. Kita print, kita tempel ke PCB yang warna hitamnya, atau kita bukan print ini ya, dia print laser atau fotokopi. Tintanya pindah. Kalau printer tinta dia akan tetap lengket di kertasnya. Baru kita panaskan nanti, kemudian dia akan pindah transfer. Nah, kalau dijadikan PCB, kalau dijadikan untuk screen sablon, nah ini harus dibalik. Kalau dibalik dia kita nyolder dari atas, kan? Atau sini ini lubang, nah di sini loh, komponen di sini, metalnya di sini. Nah kalau ini kan enggak, metalnya bagian belakang, yang komponennya bagian atas, bagian bawahnya yang disolder. Nah, kalau ini kita jadikan untuk screen-nya ini, jadi kebalik, dia harus dibalik, kemudian ini kan kembali dia seperti dibalik ulang deh kan, dibalik. Nah, sininya nggak kebalik, nanti di PCB-nya kebalik. Nah kalau nggak kita balik, nanti di PCB-nya jadi yang seperti ini. Nah nanti kita akan susah ukurnya. Itu dia untuk PCB-nya. Nah kemudian rangkaian yang kedua untuk minggu ini ya. Nah, ini enggak ya, clipper nggak usah. Ya, clipper kita nggak usah ya. Nanti kita clipper nggak usah ya. Kita langsung ke percobaan Zener. Nah, ini clipper nggak usah. Ya. Nah, jadi langsung lewat. Jadi dari rangkaian gambar 16 langsung 18 Zener. Dan Zenernya gunakan yang 5,1 nanti ya. Zenernya 5,1. Nah, nanti untuk simulasi saya lihatin berapa dia ini ya. 5,1 volt. Itu sudah ada itu ya, 5,1 volt. Nah, ini ya. Nah, ini yang kamu buat. Nah, ini kamu buat sendiri ya. Contoh yang tadi, coba buat ini. Nah, ini lubang ya antara R. Ini juga lubang titik 2 ya. Ini titik 2 untuk R. Di sini juga titik 2 untuk, ini sama dengan, kalau depan ini sama dengan yang pertama ya. DC, dengan DC. Ini juga lubang untuk ampere meter. Di ke bawahnya juga lubang. Tadi kan nggak seperti ini aja ya. Nah, sini kita ukur juga arus Zenernya. Ini ada lubang juga untuk meter, ada lubangnya juga untuk Zener. Jaraknya kira 1,5 cm lah ya dari titik ke titik ya. Supaya dia tidak, kalau yang untuk alat ukur, mau pendek mau panjang terserah. Nah, ya. Supaya ininya pendek aja dibuat, yang penting nggak nyambung. Nah, ini juga arus untuk beban. Jadi 3 meter 4 ya dengan tegangan output. Jadi 4 meter 3 komponen. Jadi ada 7 lubang seperti ini tadi. Tadi kan hanya ini ya, 1, 2 ya sini ya, 3. Nah ini kan sambung doang. 3. Ini dia. Ini ini. Nah, ini kamu buat nanti ya. Tugasnya kamu yang membuat PCB-nya. Nah, nanti baru minggu depan libur ya. Tanggal 9 itu libur. Jadi kita masuk setelah tanggal berapa itu? 3 atau 4 ya. Nah, kita masuk lagi. Nah, hasilnya akan saya cek satu-satu nanti ya. Mulai dari yang pertama. Jadi kalian dari yang pertama dibikin. Kemudian ininya aja dulu, PCB-nya aja dulu, nanti simulasinya belakangan. Nah, ini juga buat ya. Yang terakhir. Untuk bab 1. Nah, kita paling 3 bab ya. Dioda, transistor bipolar, itu baru op-amp. Sebenarnya yang mengukurnya yang lama ya, PCB-nya. Kalau membuat hanya rangkaian PCB sebentar, nah, kita nggak perlu lama-lama ya. Nah, ini buat nanti minggu depan ada 6 ya yang saya cek, minggu satu lagi ya, minggu depan ada 6 PCB untuk gambar untuk PCB karakteristik dioda, gambar untuk PCB
ukur arus dan tegangan dioda. Gambar PCB untuk arus dan tegangan dioda pembagi tegangan. Ada 3. Empatnya punya arah setengah gelombang, 5-nya punya arah gelombang penuh yang tadi ya barusan. Ini yang terakhir 6-nya untuk rangkaian dioda zener regulator ini ya. Jadi outputnya di sini akan relatif tetap tambahnya sangat kecil ya, walaupun tegangan DC ini naik. Kalau kita kasih 5, kita kasih 10, itu tetap aja sekitar 5 volt. Kan 2, 4, 8, 10. Makanya kita ambil yang 5. Ya. Kalau kita ambil yang 10, nanti ini tetap aja nggak ada perubahan. Karena power supply kita itu terbatas. Ini 15 volt, ada kalau yang besar itu dia sampai 30 volt. Ya. Nah, kita ambil zenernya yang 5 volt saja. Beda, ini saya lihatkan dulu untuk simulasinya ya, sedikit. Ini yang kemarin ya. Oke. Belum. Ini dipakai tengahnya ya. Ini yang saya gelombang. Ya. Ini perbandingannya ini kalau di simulasi ini kita ubah-ubah supaya tegangan ini dapat. Kita mau 6 volt ya, diubah atau malas merubah ini Pak, perbandingan ada 2. Ini aja turunin gitu ya. Turunin. Yang penting outputnya ini tegangan V in-nya dioda atau V out-nya trafo ini ya, sama yang kita inginkan. 6 volt dengan yang sesungguhnya 6 volt. 6,3 ya, 6,3 kita atur. Ini boleh ini yang diturunin, boleh ini yang diatur. Berarti tegangan ininya. Nah, bisa dulu sama ya. Dengan 2,2. Nah, yang kemarin. Nah, ini kalau turun ST ini. Trafo. Nih, ada 3 kaki. Nah, ada juga dia yang modelnya seperti ini. Nah, trafonya ya. Sebenarnya sama, cuman menggambarannya aja ya. Kalau ini kan bisa kita ubah ininya ya. Perbandingan ininya. Perbandingan ini kita ubah ininya. Kalau ini dia 11 ini ya, kita bisa ubah di sini. Jadi nggak ada. Jadi kita merubah sisi inputnya saja ya. Nah ini yang bisa dua-duanya kita ubah. Kita ambil di trafo transformator CT ya. Ini nah ini dia. Ini CT ini. Cuman nolnya ini dia 2, nah, makanya disambung sama. Nah, saya lihatin ya bahwa dia sama nih 10, 5, 5. Jadi jika inputnya 10 volt, outputnya 5, 5. Separuh cuma turunnya ya, stepnya separuh. Nah, saya coba lihatkan ya, bahwa ini adalah juga CT. Nah, ini inputnya. Kita input, nanti kita coba 10, benar nggak outputnya 5? Ya. Yang lainnya kamu buka sendiri ya. Ini saya nah ini kita gabung aja bahwa menunjukkan proses CT, betul nggak? Nah, ya. CT juga ada 2 bentuk ininya ya. Kalau yang versi sebelumnya dia seperti yang di atas. Nah, dia juga bisa diubah sebenarnya itu ya. Ini enggak karena tadi. Nah, input dulu. Ini input ya. Merahnya ke sini. Jadi kan AC ya. Full AC. Ini sambil 100 saja ya biar mudah. Bukan apa-apa, 220. Itu turunnya separuh ya. 10 ini 5. Berarti kan kalau dibagi 5 nih 2:1 kan. 2:1. Oh. AC ini masih AC ya karena
masih output trafo. Kalau kita jalankan ya, tegang inputnya, hari ini kita ubah tegang inputnya 220 tadi ya, jadikan 220 dulu. Nah, ini 220 ya, ini AC. Ampere, persis tuh ya, 219,1920 lah kalau kita bulatkan. Nah, berarti kalau separuhnya, ya, 2:1, berarti separuhnya berarti ini dapatnya 110. Nah, ya, ini sama. 110. Ya. Nah, trafo CT yang di sini dia juga ada dua ya, seperti trafo CT biasa juga, cuman dia punya pasangan, umpamanya 10 volt dengan 10 volt, nah 10, 0 dengan 20, dua sama, tapi bisa kita ambil di atasnya 10, di bawah 20 ya, bisa, tapi jarang digunakan seperti itu. Nah, ini dia, sama. Nah, kalau kita mau, ini kan besar, saya 220, ininya dapat berapa ya? Kita kurangin ininya. Naikin yang 10-nya, umpamanya jadi 20. Berarti dia kan jadi 50 lah, supaya mudah. 10 kali lipat kan? Per 10 dia. 50. Kalau susah, ya ini aja turunin ya. Nah, sama ya, sumber, nggak masalah untuk simulasi ya. Simulasi nggak masalah. Karena yang diambil kan ujungnya sebenarnya. Ini 50 ya, berarti jika bagi 5 ini 10 seper 10-nya ya. Atau 22, sekitar 22 dia dapat. 20 ini sebar ya, 22. Kalau dia 100 dengan seper 20-nya ya, atau seper 50 saya maunya. Nah ini udah di 50, ini saya jadikan 1. Kan? Jadikan 1. Berarti yang di atas dia kalau di 50 dia ini 1 volt. Kalau dia 100 berarti 2 volt, kalau 200 berarti 4 volt. 220 4,2 kira-kira ya. Nah, ya. Ini tetap 200, ini dia 4,2 lebih kurang. 4,4 ya. Nah, kalau dia naik jadi 2 berarti dia 8. Kalau 1,5 dia 6 hampir 7 kurang. Nah, kemudian dia biasanya dia bilang bulat ya, kalau liter itu bulat tidak bisa setengah. Nah, itu diatur. Susah. Oh, yaudah ini aja. 10 tadi kan aslinya 10:5 ya. Udah ini separuhnya saya mau dapat 10 berarti sini 20. Saya mau dapat 6 berarti sini 12 gitu loh. Nah, saya ubah contohnya ya. Ini saya kembalikan. 10 banding 5 ya. Saya nggak mau ubah ini Pak, repot, banyak yang ubah. Ini boleh inputnya, tapi kalau dalam prakteknya kita nggak dapat itu. Kecuali ada trafo variabel ya, ada. Variabel itu ada, dia outputnya itu bisa diatur. 10 volt, 20 volt dengan input tegangan. Ini kan, ini saya maunya, umpamanya dia maunya 6 volt. Berarti di sininya harusnya hanya 12. Sedikit lah ya. 12. 12 volt. Nah, ininya baru nanti dapat 6. Itulah ya. Boleh. Ya, boleh ya. Untuk ininya, untuk simulasi. Tapi harus dipastikan bahwa ininya berapa volt? 6,2 harus disesuaikan 6,2. Karena dia nggak pas itu. Nah, di sininya berapa saya ini kan? Sebentar saya lihat dulu. Tegangannya, simulasi ini kotorannya ada 6, 12. Ya. 6 sama 12 ya. Nah, itu belum tentu dia 6 atau pas 12-nya ya. Sebentar saya ini dulu. Ini semua hadir ya. Bentar, saya simpan daftar hadir dulu. Ini kayaknya terakhir kita yang ini nanti kamu katanya tadi orang TIK saya udah tanya bahwa dan minggu keempat nanti bentar ya, tutup dulu. Minggu keempat katanya ada absen ke web ya, ke portal. Tapi lihat aja nanti dulu. Kemudian siapa. Baik. Jadi nggak perlu lagi saya ini di sini.
Nah, ini dia tadi ya. Bisa ini yang kita ubah, turunkan sumbernya, atau pembandingnya yang ini nggak bisa ubah, udah gitu. Ini 10 banding 1, 10 banding 1 udah. 10, 10 D1. Kalau saya mau 6, berarti sini 60 gitu kan. Yang di atas ini kan dia 110. Dapatnya adalah ini asli 10 volt. Saya maunya 6. Ya kan? Jadi supaya dapatnya ini berarti sini 10 berarti dapat 1, berarti sini 60. Nah, gitu ya, coba 60. Sama boleh. Kalian menggunakan inputnya yang berubah, atau kalau saya maunya tadi dia 6,2, 62 lah ya. Kalau ada dia lebih dari 6 ya. 62 kan? 62, nah, pembelatan ya. Ininya 6,2. Nah, itulah ya. Kalau dia masih kurang itu ya lebih dikit. Makanya, saya mau pasang 62, ya lebih dari dikit. Ya. Nah, ini ya. Jadi 62. Coba pemain 63. Nah, kurang lah. Kelebihan. 3-nya kelebihan. Jadi 62,5 umpamanya ya. Itu pakai titik ya. Nah, 62 ya. Kalau mau pas lagi ya kurangi lagi. Ya, kurangi lagi. Umpamanya 62,3. Kalau mau pas gitu ya harus dicoba. Nah, ya, 21 udah lah. Nah, kan. Kalau mau itu lagi ya 625 umpamanya kan. Pokoknya dicoba, kalau ini kan ada rugi-ruginya ya, makanya nggak pas dia. 25. Tapi kalau udah ada 0,1 belakangnya nggak apa-apa. Ya. 0,1 enggak, 2. Gitu ya. Boleh kalau trafo seperti ini digabung. Kalau ini ada langsung. Nah, kalau kita CT bisa juga kita gunakan bukan untuk digunakan untuk 0, bisa. Tapi dia ujung ke ujung, umpamanya 6 dengan 6. Jadi 12 outputnya ya. 12 dengan 12, 9 dengan 9. Gitu. Jangan ke 0. Jadi trafo biasa juga. Trafo 0 jadinya ya, kayak ini. Kayak yang trafo sebelum tambah mana nih? Saya arah ya. Ini bisa kita gunakan dengan CT. CT-nya nggak dipakai, tapi ujung-ujungnya dipakai. Tapi ingat, ini ujungnya berarti 6 dengan 6 dari 12. Kalau ini udah 6 dia, 6 dengan 0 udah pas ya. 6, 0, 6. Jadi kalau ini 6 dengan 0, kita mau menyamakan, nah berarti dia 3 dengan 3. Nah, kalau nggak ada ya nggak bisa dibandingkan. Nah, itu dia ya. Jadi dia harus paruhnya. Ini boleh ininya ya, digunakan nanti. Nah, itu yang minggu ini kita 1, 2, 3, 4, 9 ya, udah lengkap semua ya. Karena pesertanya yang saya lihat ini 9 ya, orang. Karena nggak ada lagi kita ini kan KPRS ya, tutup. Sebentar saya lihat dulu ininya, yang di webnya ya, kita pastikan. Tolong dibuat ya, masih ada waktu 2 minggu tuh kan, karena kita nggak masuk minggu depan. Nanti gantinya kita lihat, gantinya untuk kita gunakan di lab ya, bukan online. Karena di lab itu butuh waktu lama. Itu guna nanti penggantinya untuk ke praktek. Lihat dulu ya setelahnya yang 9. Ini belum ya. 12, 11. 11 orang ya. Ini 8 baru ya. 9. 9. Ya. Saya cek lagi ya supaya takut. Bentar. Kalau nanti kamu ini sendiri ya, nggak absen kamu, udah risiko kamu. Kalau ini nggak absen, saya yang salah. Lihat sebentar ya. Pertanyaannya ada 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Padahal pesertanya itu ada 11 ya, menurut terakhir data terakhir. Saya cek dulu, pastikan dulu. Peserta. Ya, 11 ya. Nah, dia kasih tahu temannya yang lain yang nggak hadir ya. Ya. Nanti ada tugas ini gitu ya. Jadi jangan nanti lainnya tahu. Nah, kalau tugas boleh ya, nggak masuk, cuma ada hadir yang kurang ya. Nggak masalah. Jadi minggu satu lagi, saya cek satu-satu nanti ya. Yang di-share nanti sama-sama. Nanti kalau ada salah kita koreksi. Kalau udah benar ya tinggal kita lanjutkan ya. Nah, itu kita untuk pertemuan ini. Nah, kalau dengan ini waktu cepat, cuma prakteknya itu yang kita butuh waktu lama. Nanti setelah tahun baru kita masuk prakteknya. Gantian tapi ya. Nah, kita ada 11 orang, tapi masuknya 5 orang. Nah, itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti ininya saya lihat juga caranya tadi lewat apa ya, link yang saya berikan ya, YouTube yang saya berikan di Google Classroom. Ya. Tugasnya ditaruh di Google Classroom kan, Pak? Belum, harus diperiksa dulu. Nanti minggu depan dicek, di-share satu-satu seperti ini dulu. Oh. Ya, kalau buat di-share. Ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, ini yang keenam nanti. Kita lihat aja situasinya, kalau nggak cukup separuh dulu. Tapi semua, ya, semua yang hadir. Semuanya 3-3 dulu. Kalau ada waktu 6-6, boleh. Karena lihat waktu aja nanti. Tapi disiapin aja semua ya. Jadi nanti kalau udah itu baru, kalau udah benar, baru nanti di-share dikirim ke Google Classroom ya. Itu tempat tugasnya belum saya buatkan. Hanya dicek dulu. Nanti bisa buatkan. Ya. Tinggal dikirim. Cuman kalau yang pengirim ke sana, waktunya mau dibatasi ya. Seminggu juga biasanya ya. Dari terakhir ininya dibuat. Pokoknya minggu tanggal berapa, 3 atau 4 itu nanti kita selesai semua pokoknya ini. Masuk Google Classroom. Sampai minggu depan yang lagi. 10-an atau 11. Terakhirnya ditutup. Saya ngasih waktu tutupnya seminggu ya. Sampai jam 9 malam. Jam 10 kalau yang kelas jam 5, jam 10. Malam terakhir. Lewat itu. Saya harus kasih waktu seminggu. Nanti nggak bisa lagi dia masuk. Saya hanya akan mengambil tugas-tugas yang di Google Classroom. Ya. Nah itu aja. Ada lagi pertanyaan? Ini udah dicoba-coba belum yang lain itunya untuk membuatnya? Udah Pak, yang pertama udah. Pak, saya kemarin udah saya kirim ke Classroom Pak yang tugas pertama tuh Pak. Aja nanti. Itu kan belum ada tempat itunya ya tugasnya. Nanti kan ada tugas tugas pertama atau tugas kedua itu kan nanti ada di Google Classroom ya. Iya, tapi saya kirim di kolom komentar kemarin ya Pak. Salah berarti. Ini nanti biar masuk ke kelas itunya. Ya. Nanti dikirim, nanti ada tugasnya. Nanti ngumpul situ. Kalau tugas itu nanti ada penilaiannya langsung. Ya. Sebentar saya lihat ya. Belum saya buatkan ininya tugas yang untuk ini. Grup Word digabung grup Word nggak apa ya Pak? Boleh. Cuma satu file ya, belum ada nih. Ini yang dulu nih. Ini nanti semua ya. Nah, iya deh, yang tugas pertama doang itu kemarin. Pokoknya lengkap nanti. Iya, Pak. Yang lengkap. Yang satu bab ya, yang satu bab. Jadi dijadikan satu file saja ya. Satu file saja. Kalau umpamanya kamu mau bikin program apa, dijadikan pindah ke Word juga boleh. Umpamanya ada file itunya ya, yang penting ada file gambarnya ya. Silakan. Yang jadikan satu file. Iya. Ada beberapa gambar gitu ya. Ya Pak. Hanya satu saja, biar gampang nanti misalnya. Dan jangan lupa kasih nama ya. Iya Pak. Nah, karena dia kan masuk ke sana kan ada tempatnya lampiran doang gitu ya. Nah, ini nama. Ya, ada lagi, silakan. Kalau nggak ada ya kita tutup ya sampai di sini. Tolong ya semuanya dikerjakan. Boleh tanya teman, boleh ya. Itu nggak harus. Cuman jangan copy paste. Nanti kalau umpamanya semuanya, kalau membuat walaupun sama-sama Word kamu buat, pasti ada bedanya ya. Nah, mungkin persis sama. Nah, berbeda membuat Word. Nah itu kalau persis sama ya dua-duanya nggak saya nilai. Boleh kerjasama, cuman
bekerja sama, bukan nyontek. Ya. Jadi kalau persis sama, itu kelihatan. Ya. Nah, dua-duanya nggak saya nilai. Ya. Nah, itu bikin masing-masing. Kalau nanya boleh tanya teman-teman, tanyanya kamu yang buat gitu ya. Nah gitu ya, nanti itu ininya. Ya, walaupun ini tugasnya presentasinya nggak besar ya, yang besarnya nanti kan di prakteknya ya. Cuma ini kan bisa membantu nilai dan memperlancar sebenarnya ya, kalau mungkin benar nanti kan prakteknya juga akan lancar. Ya. Nah, itu saja ya. Nah, teman kita udah jam 7 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Nanti minggu pengganti kita lihat aja situasinya. Saya maunya mengganti untuk di lab ya. Karena lab itu butuh waktu lama. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Ini saya tutup ya.